Bab 9. Di klub. Sandy terdiam sejenak. Ia meremas ponsel yang masih ada pada genggamannya. Masih terngiang di telinganya ketika Helia minta tolong. Tentu saja Sandy tidak rela jika wanita itu sampai diperlakukan kurang baik, apalagi sampai dinodai oleh laki-laki lain. Walaupun dirinya dan Helia sudah putus, tapi Sandy tetap saja tak rela jika ada laki-laki yang melecehkan wanita itu. Karena selama berpacaran dengan Helia, dirinya tak berani berbuat macam-macam, apalagi sampai menodai kekasihnya. "Sika, gimana ini?" Gumamnya bingung. Sandy membuka ponsel. Ia mencoba menghubungi Gary, siapa tahu sahabatnya bisa membantu. "Sorry, gue lagi gak enak badi. Badan gue panas sampai kedubel," ucap Gary pada seberang telepon dengan suara menggigil. Setelah itu, Sandy kembali mencoba menghubungi Cannon, berharap sahabatnya yang satu lagi dapat membantu. "Sorry, gue lagi nemenin opa gue di rumah sakit. Gak bisa ditinggalin, kondisinya mengkhawatirkan," tolak Cannon dengan suara penuh keyakinan. Sandy berdecak pelan. Ia semakin merasa bingung. Tidak ada pilihan lagi selain dirinya sendiri yang harus datang ke tempat itu dan menyelamatkan Helia. Perasaan Sandy menjadi nenoh-nenoh. Ia putus dengan Helia bukan karena atas kemauan dirinya. Bahkan, saat Helia memutuskannya, ia dalam keadaan sangat menyayangi wanita itu. Sekarang, tiba-tiba saja ia menikah dengan seorang wanita yang awalnya sama sekali tidak ia kenal. Sandy tidak tahu saat ini dirinya mencintai siapa. Namun, menyelamatkan bukanlah atas dasar cinta saja. Terlebih lagi orang itu telah meminta pertolongan kepadanya. Sandy akan merasa sangat bersalah jika terjadi hal buruk pada Helia, sementara ia sendiri tidak ada itikat untuk membantunya. Sandy menoleh ke arah kasur. Larissa sudah terlelap. Sepertinya wanita itu benar-benar tidur. Sandy mendekat dengan perlahan. Ia berdiri di samping ranjang. Pria itu memperhatikan wajah Larissa yang sedang tidur lelap. "Aku pergi dulu," ucapnya seraya mengusap tangan wanita itu. Sebenarnya ia merasa tidak tega karena harus meninggalkan Larissa sendiri dalam keadaan mabuk. Namun, ia harus tetap pergi sebelum dirinya menyesal karena tidak bisa membantu Helia. "Aku akan kembali lagi ke sini. Kamu tidur saja," ucapnya sekali lagi. Setelah itu, Sandy segera berjalan dengan cepat keluar dari kamar tersebut. Ia akan pergi ke rumah Gary terlebih dahulu untuk meminjam motor sahabatnya. Sandy sengaja tidak membawa mobil milik Larissa, karena ia tidak berani jika tidak izin terlebih dahulu. Pria itu datang ke rumah Gary dengan menaiki ojek. Setelah itu ia langsung meluncur ke tempat di mana Helia berada. Sandy membawa roda 2 tersebut dengan kecepatan tinggi. Matanya menatap tajam ke arah jalanan yang hanya diterangi oleh lampu kendaraan. Sandy meremas tank motor SBR berwarna hitam itu dengan erat sampai membuat roda 4 tersebut melaju kencang. Ia membawa motor tersebut menuju sebuah klub malam yang terlihat gemerlap dari luar. Pria itu menghentikan motornya dan segera masuk ke dalam tempat tersebut. Sandy memperhatikan sekeliling. Tempat yang memiliki penerangan minim itu dan dipenuhi oleh orang-orang yang sedang berjoget mengikuti alunan musik DJ. Sandy mencoba menghubungi Helia, karena ia yakin tidak akan bisa menemukan Helia begitu saja. "Helia, kamu di mana?" Untung sambungan telepon itu masih terhubung. "Sandy, tolong aku. Aku ada di lantai 2 di kamar 15. Ambil handphone dia," tita seorang pria pada telepon Helia. "Jangan. Sandy, tolong aku." "Halo, Helia?" Sambungan telepon tersebut sudah terputus. Sandy segera berjalan dengan cepat menuju lantai 2. Ia mencari kamar nomor 15. "Itu dia," gumamnya ketika sorot kedua matanya menemukan sebuah kamar yang ia cari. Pintu kamar itu tertutup rapat. Namun tak lama kemudian ada seorang pria bertubuh kekar yang keluar dari dalam sana. Sandy mendekat dengan kedua tangan mengepal. "Mana Helia?" sergahnya seraya mencegat langkah pria tersebut. "Siapa kamu?" Pria itu balik bertanya dengan sorot mata tajam. "Jangan banyak bicara. Helia pasti ada di sini kan?"
Sandy akan menerobos masuk ke dalam kamar itu. Namun pria bertubuh kekar tadi segera mencegahnya. Gadis itu sudah dibeli, jadi jangan coba-coba mengganggu bos gue. Pria tadi menghalangi langkah Sandy. Minggir lo! Sandy mengepalkan tangannya dengan erat. Tanpa basa-basi ia langsung menghantam pria di hadapannya. Sandy memberikan pukulan bertubi-tubi sampai membuat lawannya kewalahan. Meskipun ia sendiri sempat mendapat pukulan keras dari pria tersebut. Bruk! Sandy mendorong tubuh kekar pria itu sampai jatuh ke atas lantai. Setelah itu ia menerobos pintu kamar dan masuk tanpa aba-aba. Woi, bajingan! Geramnya ketika ia melihat seorang pria sedang berada di atas tubuh Helia. Sandy menarik baju pria tersebut dengan sekuat tenaga, lalu melemparkan tubuh pria itu sampai membentur tembok. Helia, ayo bangun! Sandy mengulurkan tangannya. Ia akan membantu Helia untuk bangun. Tubuh wanita itu terlihat lemas dan ketakutan. SLN, kenapa dia bisa ada di sini? Mana HP-ku? Ucap pria tadi kepada anak buahnya yang telah babak belur dihantam habis-habisan oleh Sandy. Sandy, aku takut. Helia langsung memeluk tubuh Sandy dan menangis sesenggukan. Kamu tenang ya. Sekarang kita keluar dari sini. Sandy membalikan badannya. Ia sempat melihat dua orang pria keluar dari kamar tersebut. Namun, Sandy seperti merasa sudah tak asing lagi ketika melihat wajah pria yang akan menodai Helia tadi. Ia seperti pernah melihat pria tersebut. Namun, ia tidak yakin karena penerangan di kamar itu sangat minim dan membuatnya tidak dapat melihat wajah pria tadi dengan jelas. Sandy, aku takut. Helia kembali memeluk tubuhnya. Kita keluar dari sini sekarang. Sandy menarik tangan wanita itu dan segera membawanya keluar dari tempat tersebut. Baju aku robek, ucap Helia setelah mereka tiba di luar. Wanita itu menunjukkan bajunya yang robek di bagian lengan. Bukan hanya itu, bahkan beberapa kancing depan baju yang dikenakan Helia juga sampai copot. Ya ampun, lain kali jangan berani datang ke tempat seperti ini lagi. Sandy segera melepaskan jaket yang dikenakannya. Tapi kamu masih aman kan? Laki-laki tadi ngapain aja? Dia udah sempat cium kamu belum? Sandy menatap intens ke arah Helia yang masih terlihat ketakutan. Sedikit, karena tadi aku mengamuk. Jawab Helia sambil menghapus air matanya. CLN, gue aja cuma pernah nyium dikit doang. Itu juga bagian telinga. Gerutu Sandy dengan wajah kesal. Tapi yang lain aman kok. Aku berani buktiin ke kamu. Celetuk Helia yang membuat Sandy cukup terkejut dengan apa yang dikatakan gadis itu. Jangan macam-macam. Pakai jaket aku. Sekarang aku akan mengantarkanmu pulang. Katanya kamu sudah dijual. Siapa yang berani menjualmu? Sandy memakaikan jaketnya pada tubuh Helia. Hah? Dijual? Siapa yang jual aku? Helia semakin syok ketika mendengar itu. Gak tahu. Ayo buruan naik sebelum aku jual lagi. Sandy naik ke atas motor terlebih dahulu. Sandy, daripada dijual, lebih baik aku dimiliki aja. Helia ikut naik ke atas motor dan memeluk tubuh pria itu tanpa ragu. Gak usah meluk-meluk, kita udah putus. Ucap Sandy sebelum menjalankan motor. Gak mau. Aku masih takut. Untung kamu segera datang. Makasih ya. Kamu beneran pahlawan aku. Helia malah semakin mengeratkan pelukannya. Sandy membuang nafas kasar. Ia segera menjalankan motor meninggalkan tempat itu. Kamu bawa motor si Gary ya? Tanya Helia ketika mereka berada di perjalanan. Iya, motor aku belum sembuh. Gak apa-apa, asal orangnya aja yang ada di sisi aku. Kamu kangen gak sih naik motor bareng aku kayak gini? Jujur aku kangen banget. Helia menyandarkan kepalanya pada punggung tegap pria itu. Sandy tak membalas ocehan Helia.
Ia terdiam dengan rasa yang berkecamuk. Tidak mudah baginya melupakan kisah bersama dengan gadis yang kini sedang memeluk tubuhnya. Terlalu banyak kenangan manis yang mereka lalui, terlebih lagi saat momen dirinya menyatakan perasaan kepada wanita itu. Karena ia menyukai Helia semenjak mereka masih menjadi mahasiswa baru. Ia baru berani mengutarakan perasaannya setelah mereka kenal cukup lama. "Kok kamu diam aja?" tanya Helia seraya menoleh ke arah wajah Sandy. "Gak apa-apa. Aku akan mengantarkan kamu pulang dan setelah itu jangan pergi keluar lagi." Sandy berbicara dengan nada datar. Sepertinya pria itu sedang serius. "Tapi aku malas pulang. Aku masih kesal sama kedua orang tua aku. Bahkan mungkin sekarang mereka udah pisah. Aku mau pulang ke kosan kamu aja ya." Lenyek Helia. "Helia, jangan ngaco." Sandy semakin mempercepat laju roda 2 tersebut. Ia membawa motornya ke arah jalan menuju rumah Helia. "Sekarang kamu turun dan masuk kamar. Jangan keluar lagi," ucap Sandy setelah ia menghentikan motornya di depan rumah gadis itu. "Kamu masih peduli sama aku ternyata. Makasih ya. Malam ini kamu benar-benar jadi pahlawan buat aku. Jaketnya aku pinjam dulu. Aku gak mau orang tua aku melihat bajuku yang sobek." Helia turun dari motor. "Oke, aku pergi dulu." Sandy akan kembali menjalankan motor tersebut. Namun, sebelum ia pergi Helia menahan tangannya. Gadis itu mendekat ke arahnya dan hal tak terduga terjadi. Helia melabuhkan ciuman pada pipinya yang membuat kedua mata Sandy seketika terbuka lebar. "Hel, itu bonus buat kamu karena udah nolong aku. Sekali lagi thanks. Aku masuk dulu." Helia melambaikan tangannya seraya masuk ke dalam gerbang. Sementara Sandy masih mematung. Ia mengusap pipinya sendiri bekas ciuman Helia. Namun, tiba-tiba saja ia jadi teringat kepada Larissa. Apakah wanita itu masih tidur? Sandy kembali menjalankan motornya. Ia akan mengantarkan roda 2 tersebut ke rumah Gary terlebih dahulu, sebelum ia kembali ke hotel. Sepanjang perjalanan, Sandy terus kepikiran Larissa. Mungkin wanita itu masih tidur. Karena jika sudah bangun, pasti Larissa menelpon dirinya. Sandy kembali ke hotel setelah larut malam. Bahkan keadaan di sana cukup sepi. Ia langsung menuju kamar yang ditempati Larissa. Sandy membuka pintu kamar tersebut dengan perlahan. Ia langsung melihat ke arah kasur. Tempat itu sudah kosong tak berpenghuni. Sandy merasa syok. Ia takut Larissa pergi dalam keadaan mabuk. "Larissa, kamu di mana?" gumamnya sambil membuka ponsel. Ia akan mencoba menghubungi istrinya. "Aku di sini." Suara itu cukup mengejutkannya. Sandy langsung menoleh ke arah balkon. Seorang wanita berjalan mendekat ke arahnya. Saat ini, Larissa hanya mengenakan handuk kimono. Bahkan rambut wanita itu masih terlihat basah. Sepertinya ia baru selesai mandi. "Kamu sudah bangun?" Mendadak wajah Sandy berubah tegang. "Sudah lama. Kenapa kamu kembali ke sini?" Larissa semakin mendekat ke arahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Karena kamu ada di sini," jawab pria itu singkat. "Oh, ternyata kamu masih ingat pada aku. Aku pikir, setelah menghabiskan waktu bersama kekasihmu, kamu akan lupa kepada aku. Seorang wanita yang kamu nikahi secara dadakan." Larissa tersenyum miring. Tetapi kedua bola mata wanita itu perlahan terlihat memerah. Seketika Sandy terkejut dengan apa yang dikatakan istrinya. "Apa maksudmu?" tanyanya yang berpura-pura tidak mengerti. "Ini, kamu meninggalkan aku di sini dan menghabiskan waktu bersama dengan kekasihmu di tempat seperti ini." Larissa membuang nafas kasar. Sepertinya wanita itu sedang menahan sesak di dada. Ia menunjukkan ponselnya yang terdapat foto Sandy saat dipeluk oleh Helia. Kedua mata pria itu terbuka lebar. Dari mana Larissa mendapatkan forum tersebut? "Dari mana kamu dapat foto itu?" tanyanya dengan wajah tegang. "Tidak penting. Yang jelas, sekarang aku sudah tahu apa yang kamu lakukan.
Larissa menarik nafas perlahan. Nada suara wanita itu mulai terdengar bergetar. Aku bisa jelaskan. Tadi aku ditelepon oleh Helia. Dia meminta tolong karena sedang diganggu oleh lelaki tadi kenal. Sebelumnya aku sudah menghubungi 2 temanku untuk menolongnya. Tapi mereka nggak bisa. Jeti, mau tidak mau aku harus menolongnya. Dia Helia, teman kampusku. Dia hampir dilecehkan oleh orang asing di tempat itu. Sandy berusaha menjelaskan panjang lebar. Lalu dia tidak Jeti dilecehkan dan malah menghabiskan waktu bersamamu. Cerita yang menarik. Tapi sayangnya semua orang bisa saja mengarang cerita. Sandy, aku berusaha menerimamu dan menerima pernikahan ini. Tapi ternyata, kamu membalasnya dengan pengkhianat. Aku ini memang tidak pantas untukmu yang masih muda dan mungkin menginginkan wanita yang lebih muda juga. Tapi, bukan begini caranya. Apakah kamu tidak tahu jika aku sakit hati melihatnya? Larissa melemparkan ponselnya ke atas kasur. Wanita itu menatap wajah Sandy dengan dada yang naik turun secara cepat. Matanya memerah dengan buliran bening yang menggenang di pelupuk mata indah itu. Tapi, semuanya tidak seperti apa yang kamu pikirkan dan kamu katakan. Aku berbicara yang sejujurnya, itu semua bukan cerita karanganku. Seharusnya kamu percaya padaku. Bantah Sandy yang tak mau dituduh macam-macam. Pengakuan akan kalah dengan bukti. Kenapa kamu tidak mengatakan sejak awal kalau kamu memiliki seorang kekasih? Mungkin, aku akan memintamu untuk menceraikan aku malam itu juga. Larissa berusaha sekuat tenaga menahan tangis meski dadanya terasa sesak. Sandy maju 1 langkah, ia memegang kedua bahu Larissa yang bergetar. Larissa, dengarkan aku. Dia bukan pacarku dan aku gak berbuat macam-macam sama dia. Sandy menatap dalam-dalam wajah istrinya. Aku lupa memberitahumu, kalau aku adalah wanita yang tidak mudah percaya dengan omongan laki-laki. Namun, sayangnya aku sudah terlanjur hanyut dalam pernikahan sialan ini. Larissa menepis kedua tangan Sandy dari bahunya. Pernikahan sialan? Kenapa kamu bilang begitu? Sandy merasa tak nyaman ketika mendengar ucapan Larissa. Karena aku tahu kamu tidak pernah menginginkan untuk menikah dengan seorang janda sepertiku. Seharusnya aku menyadari ini sejak awal. Tapi, aku tertipu oleh tampangmu. Bodohnya aku tidak pernah berpikir kalau kamu adalah seorang buaya. Larissa berkata sambil menunjuk ke arah wajah Sandy. Semua yang kamu katakan tidak benar. Aku tidak seperti itu. Aku tahu aku bukan orang baik. Tapi seharusnya kamu juga berpikir kalau kamu juga bukan orang yang benar-benar baik. Buktinya saja malam ini kamu mabuk berat. Jika tidak ada aku, bisa saja kamu dibawa oleh laki-laki lain. Balas Sandy karena ia tak terima ketika Larissa mencapa dirinya seperti tadi. Tapi aku tidak pernah mabuk berat seperti tadi. Bantah Larissa. Semua orang bisa mengarang cerita. Sandy membalikan perkataan Larissa. Kedua orang itu saling menatap dengan sorot mata tajam. Oke, pernikahan ini mungkin sebaiknya tidak terjadi. Aku selalu memikirkan tentang pernikahan kedua. Karena aku tidak yakin akan mendapat sosok yang sama. Dan itu semua sekarang terbukti. Kamu membandingkan aku dengan mantan suamimu. Sandy merasa tak terima. Aku tidak pernah terpikirkan untuk mendapatkan suami yang usianya lebih muda dariku. Aku juga tidak pernah berpikir untuk mendapatkan suami yang kastanya lebih rendah dariku. Aku memang lebih muda darimu, dan aku juga tidak sebanding denganmu. Tapi, kamu tidak perlu memperjelas semuanya dengan kalimat yang lebih menyakitkan. Aku sadar, aku ini orang biasa yang sama sekali tidak pantas untuk seorang nyonya sepertimu. Setelah mengatakan itu, Sandy membalikan tubuh lalu keluar dari kamar tersebut.